Antoni SE. Pertanyaannya, apa yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan seperti itu sebetulnya itu pertanyaan yang bersifat ya, kalau mendorong kami menjadi mencalonkan diri yang tujuh dasar yang utama, kita ingin berbagi dan mengetahui masyarakat secara keseluruhan, juga paling tidak kita bisa membantu untuk kepentingan masyarakat yang mendorong kami menuju Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang Bapak anggap sebagai tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD? Kalau tantangan besar enggak, tapi kalau yang namanya tantangan pasti ada. Tapi kalau ukur besar itu, karena anggota dewan itu adalah kolektif bersama-sama. Maka setiap persoalan nanti berujung pada anggota dewan secara keseluruhan. Yang saya sampaikan itu tantangannya itu yang paling berat dan kalau ada permohonan dari masyarakat terus kami nggak bisa menolong, itu yang paling berat. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, apa tujuan Dewan DPRD sebagai DPRD kedepannya untuk seluruh masyarakat? Kalau tujuan DPRD itu kita punya 3 fungsi. Yang pertama, fungsi membuat peraturan pemerintah, terus anggaran dan pengawasan. Nah, di tengah proses penganggaran itu tentu melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat. Nah, begitu nanti sudah masuk pada pembuat peraturan, itu juga ada eksekutif dan legislatif. Dan fungsi yang ketiga adalah pengawasan. Itu yang tugas pokoknya Apa prinsip atau nilai yang Bapak pegang untuk menjalankan DPRD? Prinsip yang kami pegang sampai ini selama ini, pertama kita jaga kejujuran, pelaksanaan dan keterbukaan. Dan juga harus berkeadilan. Artinya setiap persoalan masyarakat yang datang ke kami kita tidak boleh menghindar dan harus kita hadapi. Baik, yang selanjutnya, bagaimana Bapak menilai peran DPRD dalam pembangunan daerah? Kalau peran kita yaitu satu di membuat kebijakan mengenai persoalan pemerintah, yang kedua anggaran ini dan yang ketiga mengawasi pelaksanaan eksekutif itu. Baik, yang keenam, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa DPRD berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah daerah secara efektif? Kalau di Dewan itu ada alat kelengkapan Dewan. Nah, alat kelengkapan Dewan itu salah satunya juga di komisi. Nah, kebetulan kami di komisi 3 yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Nah, itu tugas kami memaksimalkan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan OPD melalui OPD terkait. Yang ketujuh, apa yang Bapak harapkan agar bisa dicapai oleh DPRD dalam 5 tahun ke depan? Yang dicapai Yang bisa dicapai. iya, kalau yang bisa dicapai dari seorang ataupun dari anggota DPRD
Itu ya tetap berproses karena setiap tahun itu ada mulai pembahasan, mulai dari nanti kampanye berita, itu harus dorong terus itu. Jadi kalau capainya setiap tahun itu pasti ada laporan dari eksekutif yang dibawa ke Republik. Baik, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam mengambil peran di politik dan pemerintahan? Ini buat adik-adik yang muda atau Gen Z, jangan anti politik karena seluruh kebijakan itu berproses melalui politik, baik mulai dari wali kota, gubernur, bahkan presiden pun berkaitan politik. Mereka akan melahirkan kebijakan yang berkaitan dengan politik, termasuk kebijakan dari adik-adik sektor masuklah ke politik itu. Karena kalau hanya di luaran, dia tidak akan tahu dalamnya. Jangan anti yang namanya politik. Kejadian malam ini kita bisa kumpul di sini ini karena proses politik. Adik-adik bisa sekolah. Itu di situ juga kalau negeri apalagi ada kebijakan anggaran dari yang namanya politik itu. Sekali lagi, jangan menganggap politik itu yang jahat, yang keji dan sebagainya. Itu tergantung kita. Nah, saya berharap anak muda masih itu ayolah melek terhadap namanya politik sambil mengikuti perkembangan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Saproni SPR yang telah menjawab hasil wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.